Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang merupakan renungan kita hari ini adalah seorang tokoh di dalam Alkitab, khususnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu tepatnya di Kitab Kejadian. Tokoh itu adalah yang bernama Abraham. Abraham inilah asal mula daripada bangsa Yahudi, bangsa Israel, dari satu pribadi yaitu Abraham, dari satu keluarga, satu suku menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Berbicara tentang Abraham, menurut hemat saya, ada ataupun minimalnya ada 3 hal yang kita belajar daripada Abraham ini. Yang pertama, saudaraku, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi yang pertama ini, kita perlu belajar dari Abraham tentang panggilannya, mentaati panggilan Tuhan. Saya yakin pada waktu itu belum ada telepon, belum ada SMS, belum ada GPS, belum ada WA, belum ada internet, dan belum ada media sosial lain. Dan dia tidak tahu tempat yang dia tuju. Berarti murni mengandalkan tuntunan suara Tuhan. Jadi yang pertama kita melihat ini ketaatan daripada Abraham ini meninggalkan keluarganya, meninggalkan daerahnya ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, tapi dia tidak tahu tempat itu. Tapi modalnya adalah ketaatan terhadap panggilan. Yang kedua, saudaraku, itu Abraham itu dibenarkan karena iman. Roma 4 ayat 2, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Jadi yang kedua ini, saudaraku, Abraham dibenarkan karena iman. Terlebih-lebih kita bersyukur pada akhir zaman ini, kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh karena Yesus telah mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Jadi kita keturunan-keturunan Abraham secara rohani bersyukur karena kita dibenarkan oleh iman. Seperti Abraham dibenarkan oleh karena iman oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, Abraham ini hidup oleh iman. Kita melihat perjalanannya untuk mendapatkan anaknya Ishak dari janji Tuhan. Kalau nggak salah, Abraham mendapatkan anak yang bernama Ishak. Kalau nggak salah, kurang lebih umur Abraham itu sampai 100 tahun. Ya, dan istrinya itu melahirkan pada masa tuanya. Jadi kita melihat Abraham percaya. Dari satu hari ke hari yang lain, dia percaya. Nah, percaya artinya dalam perjanjian baru ini, saudaraku, Kristus yang menghidupi kita. Kristus yang ada dalam diri kita mengatur hidup kita. Dan Roh Kudus yang mengatur hidup kita. Jadi puji Tuhan, hari ini ada 3 hal yang perlu kita belajar daripada Abraham. Yang pertama adalah panggilannya yang taat atau mentaati panggilan. Dan yang kedua, dia dibenarkan oleh iman. Dan yang ketiga, dia hidup oleh iman.
dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Tuhan memberkati. Mari saat ini saudaraku, jangan gugur iman saudara. Hari demi hari kita berjalan bersama Kristus, kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati.